Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang Allah perintahkan kepada kita ini umat Islam, umat beriman, adalah memelihara silaturahim. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1 disebutkan, Yas'alunaka anil anfali Qulil anfalu lillahi war rasul Fattaqullaha wa aslihu rata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Artinya, orang bertanya kepadamu Muhammad tentang rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan bahwa mengenai rampasan perang itu adalah urusan Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aslihu dhata bainikum, dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu. Wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar orang yang beriman. Di ayat lain dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 disebutkan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat. Dua ayat ini di dalamnya memerintahkan untuk memperbaiki hubungan silaturahim. Di dalam hadis juga disebutkan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada sahabat datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahu tentang sesuatu yang jika dilakukan kami akan masuk surga." Maka Nabi bersabda, "Ayuhan nas, at'imit ta'am wa afsis salam wasili arham wa kum bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Rawahu Ibnu Hibban. Artinya, at'imit ta'am, memberi makan orang yang lapar. Siapa orang lapar? Orang puasa, orang miskin, ya. Yang kedua, wa absis salam, sebarkan salam. Jadi kita dalam agama diperintahkan menyebarluaskan salam, memberi salam kepada orang yang kita berjumpa di jalan atau di suatu tempat. Baik kita kenal itu orang ataupun kita tidak kenal, kita tetap dianjurkan menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian. Wasilil arham, yaitu menyambung silaturahim. Jadi yang ketiga, menyambung silaturahim. Nah, inilah yang kita mau sebentar garis bawahi untuk kita bahas lebih mendalam. Yang keempat,
Wa qum bil laili wan nasu niyam. Hendaklah kamu bangun salat malam ketika orang sementara tidur. Nah, apa yang dimaksud di sini? Wa qum bil laili, qumil lail. Bangun pada malam hari untuk salat ketika orang tidur. Maka yang dimaksud di sini adalah salat tahajud. Jadi apabila kamu lakukan itu, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi saya kembali ulangi ini hadis bahwa ada 4 hal yang diperintahkan untuk kita lakukan yang bisa kita mengantar masuk ke dalam surga. Yang pertama tadi adalah memberi makan orang yang kelaparan. Yang kedua menyebarluaskan salam. Yang ketiga menyambung silaturahim. Nah, ini yang kita mau garis bawah. Yang keempat bangun salat tahajud, akan masuk di dalam surga dengan selamat. Hadirin yang saya muliakan, silaturahim. Sila itu artinya menyambung, menghubungkan. Ar-Rahim itu kasih sayang. Jadi silaturahim adalah menyambung kasih sayang. Tempat anak di dalam kandungan disebut rahim. Iya, disebut rahim. Salah satu sifat Allah adalah Ar-Rahim, Tuhan Maha Penyayang. Dan salah satu contoh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, ketika anak berada dalam kandungan ibunya. Coba kita bisa berpikir, anak dihamilkan dalam kandungan ibu, ya, bisa hidup dengan selamat, bisa hidup dengan baik, dia bisa makan kurang lebih 9 bulan. Kenapa bisa terjadi? Itulah contoh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Dan setiap anak yang lahir di muka bumi ini, ya, setiap anak yang lahir di muka bumi ini akan membawa tali pusat. Iya, akan membawa tali pusat. Tali pusat itu diibaratkan seperti kabel kontak antara seorang ibu kandung dengan seorang anak kandung. Ketika seorang anak sakit di perantauan misalnya, ada anak kuliah di Makassar, ibunya ada di kampung. Ketika anaknya sakit di Makassar, maka ibu kandungnya akan otomatis memahami, mengetahui bahwa anakku sakit di Makassar sekalipun tidak ada teleponnya. Kenapa? Karena ada kontak langsung antara ibu kandung dengan anak kandung. Ada kabar. Itulah sehingga tidak ada ibu kandung yang melupakan anak kandungnya. Tidak ada ibu kandung yang pernah putus cintanya terhadap anak kandung. Hanya yang kadang terjadi, anak kadang lupa kepada ibunya, suami lupa kepada istrinya, ataupun istri lupa kepada suaminya. Iya. Apabila kalau orang lain bisa baku bombet paling lama 3 hari. Iya. Tetapi kalau suami istri baku bombe, kalau suami istri baku tengkar pagi-pagi, baku bombe, insya Allah sebelum sore baikan. Kenapa? Karena ada mawaddah warahmah, ada kasih dan sayang, rahim, rahmah.
Kalau suami istri baku bombe di awal malam, insya Allah tengah malam paling lama sudah baikan. Kenapa? Karena sudah ada mawaddah warahmah, ada kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa perlu dan sangat perlu dan utama ini memelihara silaturahim? Karena kadang-kadang ada benturan di masyarakat. Benturan apa yang dimaksud? Tetangga dengan tetangga baku bombe, saudara dengan saudara baku bombe. Iya, apalagi kaitannya dengan partai politik, ya organisasi. Kadang-kadang ada benturan-benturan yang membuat hubungan silaturahim ini terganggu. Iya. Ada satu doa yang selalu kita ucapkan. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, nas'aluka, kami memohon kepadamu, ridaka wal jannah, ridha dan surgamu. Di dalam doa ini, kenapa didahulukan ridha daripada surga? Padahal yang secara umum orang kejar-kejar adalah surga. Kenapa didahulukan ridha? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ahli sufi namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah itu artinya keempat. Jadi Rabi'atul Adawiyah adalah anak keempat. Tetapi orang tuanya itu miskin. Ketika Rabi'atul Adawiyah lahir di muka bumi ini, tidak ada kain yang dipakai untuk menutup auratnya Rabi'ah karena miskinnya orang tuanya. Tetapi Tuhan Maha Kuasa melahirkan seorang perempuan yang ahli sufi, yang luar biasa kesufiannya, luar biasa ibadahnya. Mana contoh keluar biasaan ibadahnya Rabi'atul Adawiyah? Kadang air wudu yang dipakai salat maghrib, itu juga yang dipakai salat isya, itu juga yang dipakai salat tahajud, itu juga yang dipakai salat witir, itu juga yang dipakai salat subuh. Itu artinya bahwa ibadahnya Rabi'atul Adawiyah itu sangat panjang. Iya. Kadang-kadang satu malam itu luar biasa ibadah yang dilakukan oleh Rabi'atul Adawiyah. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, Rabi'ah, luar biasa pengamalan ibadah yang kau laksanakan. Apakah kamu beribadah ini karena mengharap surga? Oh tidak, saya beribadah bukan karena mengharap surga. Atau kamu beribadah karena takut api neraka, Rabi'ah? Oh saya juga tidak takut api neraka. Seandainya saya termasuk penghuni neraka, maka saya minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah diriku ini seperti ruangannya api neraka, sebesar ruangannya api neraka, supaya tidak ada orang lain yang masuk selain diriku, ya Allah. Jadi kalau begitu Rabi'ah, kamu beribadah kepada Allah, apa tujuannya? Apa maksudnya? Jawab Rabi'ah, saya beribadah kepada Allah karena cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beribadah kepada Allah karena mengharap ridahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ridha Allah sudah dicurahkan kepada kita, surga itu lebih gampang dan lebih mudah. Kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudah kita nikmati kalau ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dicurahkan kepada
kita hambanya. Pada saat detik-detik kematian Rabi'atul Adawiyah, ya istilahnya Rabi'atul Adawiyah, diketahui bahwa Rabi'atul Adawiyah sakarat. Tersebar di masyarakat bahwa Rabi'atul Adawiyah sakarat, sudah mau meninggal. Maka seketika itu juga ulama berkumpul di kampungnya Rabi'atul Adawiyah. Untuk apa berkumpul? Ingin menuntun Rabi'atul Adawiyah ketika menjelang kematiannya. Ketika ulama berkumpul di kamarnya Rabi'atul Adawiyah, tiba-tiba Rabi'atul Adawiyah bangun dan menyampaikan kepada para ulama, tolong tinggalkan tempat ini, biarlah saya sendiri yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah saya sendiri yang menghadap kepada Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan. Demikian kalau seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup dan kehidupannya ini berbuat dengan sebaik-baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kesempatan kali ini, Allah memberkati dan merahmati kita. Kembali lagi saya simpulkan bahwa salah satu ajaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah memelihara silaturrahim. Sila artinya menyambung, ar-rahim adalah kasih sayang. Jadi memelihara kasih sayang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah memberkati dan merahmati kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.